Perkenalkan, nama saya Dia Kusumaningrum. Saya dari 10 AKL 3, absen 10. Di sini saya akan mereaksi video yang berhubungan dengan posisi, tugas, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu posisi warga negara. Jadi, posisi warga negara ada dua asas. Asas utama yang digunakan negara-negara di dunia yang seringkali memicu perbedaan status hukum bagi seseorang. Asas yang pertama yaitu asas ius sanguinus atau darah keturunan, yang artinya kewarganegaraan seseorang mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Contohnya, jika orang tuanya warga negara X, maka anaknya tetap menjadi warga negara X meskipun lahir di luar negeri. Lalu asas yang kedua yaitu asas ius soli atau tempat kelahiran, yang artinya kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Seseorang menjadi warga negara Y karena ia lahir di negara tersebut, yaitu negara Y, meskipun orang tuanya berada di negara lain atau di luar negeri lainnya. Yuk ikut aku simak video berikut ini. Halo Den, Halo Bor, gimana? di rumah aku. Kenapa? Keluar koi, ayo angkringan, mumpung sepi nih, gas lah. Oke. Astaga, ada polisi lagi. Minggir dulu. Sini. Mana helmmu? Di rumah, Pak. Kenapa gak pakai helm? Dekat aja kok tempatnya, Pak. Walaupun rumahnya jauh maupun dekat, tetap harus memakai helm supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya, Pak. Terus, mana surat-suratmu? Belum punya, Pak. Nah, dari video tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya menaati peraturan lalu lintas, menggunakan helm saat berkendara, membawa surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK, serta tidak melanggar rambu lalu lintas bukan hanya demi menghindari tilang polisi, melainkan demi keselamatan kita sendiri dan pengguna jalan lainnya di jalan raya. Si Jangkung kemana? Tumben, lama banget datang tuh orang. Lagi sidang kali, Bor. Pengangguran kayak dia mah mana ngerti persidangan, Bor. Kalau slot tuh baru dia jagonya, walaupun keseringan rungkat. Ya kali aja kan, sambil sidang sekalian nyelot. Bor, ngapain muka lu ditekuk gitu? Rungkat lagi, Bor. Aduh, pas banget gue, Bor. Tadi dulu ceritanya, gue pengen ngopi. Dari pagi nggak ketemu kopi nih, Bor. Aduh, niat nyari kerja, malah dapet kerjaan beneran. Lah, bukannya bagus lu kalau dapat kerjaan, Bor. Kerjaan sih kerjaan, tapi apes banget gue nih. Udah mah motornya mogok, di jalan kena tilang lagi. Mana tuh motor bolehnya minjem dari tetangga gue lagi. Lah, terus gimana? Ya, uang yang tadinya buat bensin, terpaksa gue pakai buat damai ke si oknum. Akhirnya, ya mau nggak mau tuh motor gue dorong. Emang lu kenapa sih bisa sampai ditilang, Bor? Biasalah, pajaknya mati, Bor. Belum diperpanjang 9 tahun. Buset, pantesan kena tilang lu, Bor. Ya, orang atas kayak dia mah mana ngerti pajak, Bor. Dapat buat makan aja udah syukur. Boro-boro mikir kayak gituan, Bor. Harusnya bayar lah. Kan lu nikmatin fasilitasnya juga. Ya, kalau gua mah taat pajak, Bor. Maksud gua tuh tetangga gua yang minjemin motor. Emang selain fasilitas umum, tuh duit pajak yang kita bayar tiap tahun buat apaan lagi ya, Bor? Ya, kali aja, Bor, buat beli mobil Rubicon hitam. Aduh, ujung-ujungnya disindir soal Rubicon hitam ya. Kreatornya emang paling bisa kalau bikin satir politik. Tapi guys, terlepas dari oknum-oknum nakal yang suka viral di berita, kita tetap harus jadi warga negara yang bijak dan membayar pajak tepat waktu. Kenapa? Karena pajak itu adalah modal utama untuk membangun negara kita sendiri. Kalau kita semua kompak mogok bayar pajak cuma karena kesal sama oknum, ya yang rugi kita sendiri dong. Jalanan bakal rusak, gak dibetulin, fasilitas umum terbengkalai, dan pembangunan
bakal mandek. Jadi yuk tertib bayar pajak biar kalau kita lewat jalan raya kita bisa boncengan dengan tenang tanpa perlu celingukan takut ada razia kayak si Jedeng tadi. Indonesia, negara kesatuan yang terdiri dari beragam suku bangsa. Merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Para pendiri dan pahlawan bangsa rela berkorban jiwa dan raga demi memperjuangkannya dengan cara memukul mundur penjajah yang ingin berkuasa. Kitalah yang saat ini menikmati hasilnya. Hidup tenang, aman, tanpa ancaman dari para penjajah. Nah, benar banget. Kita yang hidup zaman sekarang sering lupa kalau rasa aman yang kita nikmati ini mahal banget. Dulu para pahlawan harus taruhan nyawa, kita sekarang tinggal merawatnya aja. Namun, akhir-akhir ini negara kita diusik oleh isu-isu yang melanda. Di antaranya, terorisme berkedok agama, demo yang berujung rusuh dan memakan korban jiwa, gerakan separatis yang meneror sejumlah warga, isu rasisme untuk mengadu domba, ditambah lagi dengan penyebaran hoax atau berita bohong secara sengaja. Itu semua adalah upaya untuk merusak persatuan kita, Indonesia. Wah, bagian hoax dan rasisme ini relate banget sih sama kehidupan digital kita sehari-hari. Kadang jempol kita lebih cepat daripada pikiran. Jadi bela negara zaman sekarang itu termasuk gak ikut-ikutan sebar berita palsu dan berkomentar rasis di media sosial. Ayo, warga Indonesia yang tua yang muda, lawan ancaman yang ada dengan tindakan nyata bela negara. Tapi, bukanlah sudah ada aparat keamanan yang menjaga negara kita? Tidak. Bela negara hanya kewajiban bagi aparat keamanan negara, namun hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Karena sudah ada dasar hukumnya, seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. 10 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya, meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Ayo bela negara, karena bela negara kewajiban kita bersama. Ini dia plot twistnya yang edukatif banget. Banyak orang mikir bela negara itu harus angkat senjata atau masuk militer. Ternyata sesimpel kita belajar dengan rajin, menguasai teknologi, gak berantem sama tetangga, bahkan taat lampu merah, itu sudah termasuk bela negara. Kesimpulannya, video animasi ini keren banget buat ngingetin kita kalau nasionalisme itu gak muluk-muluk. Gak perlu nunggu ada perang baru kita gerak. Yuk kita mulai bela negara dari hal-hal kecil di sekitar kita. Gimana menurut kalian? Masih Bu Siti, sudah berbelanja di sini. Sama-sama Kocen. Ibu, kenapa Ibu berbelanja di sini? Bukankah Kocen non-muslim, Bu? Fatimah tidak boleh berpikir seperti itu. Fatimah tahu tidak, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah bahkan membeli gandum pada orang Yahudi. Dalam Islam, kita boleh bermuamalah dengan siapapun, walau berbeda agama, suku, dan bangsa. Astagfirullah, berarti selama ini Fatimah keliru dong, Bu. Tapi sekarang Fatimah sudah paham. Terima kasih ya, Bu. Alhamdulillah, sama-sama nak. Ayo kita pulang. Fatimah. Iya, Bu, ada apa? Ibu mau minta tolong kamu untuk antarkan sayuran ini ke tetangga sebelah. Maksud Ibu, Tante Paula tetangga baru kita yang dari Papua itu? Iya nak, bisa kan? Bisa sih Bu, tapi kenapa? untuk apa kita kasih mereka? Bukankah Ibu masak untuk buka puasa nanti? Kan Tante Paula tidak puasa, Bu. Tidak apa-apa sayang, Rasulullah menganjurkan kita untuk berbagi makanan dengan tetangga. Sayang, di Indonesia ini ada ragam suku, bahasa, dan agama. Untuk merawat persatuan, kita perlu sikap toleransi. Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi dalam semua urusan sosial, baik itu bergaul, berbuat baik, dan tolong-menolong kepada semua orang tanpa melihat latar belakang suku maupun agama. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, Bu. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Betul, nak. Tante Paula, ini Fatimah antarkan sayur dari Ibu. Apele ade, terima kasih ya. Kopu mama baik sekali. Salam saja buat kopu mama ya. Sama-sama Tante Paula. Fatimah pamit dulu ya. Toleransi nyata bukan sekedar teori, melainkan tindakan nyata dalam kehidupan sehari melalui sikap saling menghormati perbedaan dan berbagi kebaikan tanpa memandang suku, agama, maupun ras demi menjaga keutuhan NKRI.
Jadi tadi adalah kumpulan-kumpulan klip yang bisa saya sendiri reaksi. Terima kasih sudah mau mendengarkan atau memahami dari video yang saya buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.